Hai, selamat datang di channel YouTube Raffi Mulya dan selamat datang di video pertama gue. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang gak asing dengan muka-muka ini ya, muka-muka yang sering marah-marah, yapping bacot banget di X maupun ya di TikTok gitu. Karena ya sering ngebahas hal, terutama di TikTok ya. Di kesempatan kali ini gue pengen mencoba untuk membuat video dengan format yang berbeda. Ini bakal diupload ya spesifik di YouTube lah ya, untuk pembahasan yang lebih detail dan lebih lengkap lah, lebih panjang. Kenapa gua memulai YouTube? Sebenarnya ya karena gak dikit beberapa dari teman-teman yang udah follow TikTok gua tuh nanyain, "Bang, gua kayaknya butuh pembahasan lebih detailnya." Terus gua mikir kayak kenapa enggak kita buat video YouTube aja gitu, karena ya yang minta gak dikit, gak banyak juga. Ya udah iya dikit sebenarnya. Di video pertama gue akan ngebahas suatu hal yang sangat amat gue resahkan. Gue sangat amat resah dengan pendidikan di Indonesia. Karena ya gimana nggak resah, semakin hari, semakin kesini banyak banget berita-berita yang kayak, wah kacau nih. Ya kayak misal ada berita-berita soal anak SMP nggak bisa bahasa Inggris dasar, anak SMP nggak bisa baca, anak SMA nggak bisa perkalian. 4 kali 8. Pas, Pak. 5 kali 4. 5 kali 4, 24. Terus ada beberapa anak SMA yang gue lihat tuh di video TikTok ya, ditanyain soal pengetahuan umum tuh nggak bisa jawab. Sebutin negara-negara di Eropa apa? Garut. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Lah. Dan pertama kali gue ngelihat videonya tuh kayak, what the hell is going on gitu? What happened to our education, anjay? Cuman of course ya gue nggak bisa ngejudge dari satu sampling video atau berita. Gue bakal ngelihat lebih dalam lagi gitu. Nah, langkah awal untuk melihat kualitas pendidikan kita tuh udah sampai mana, gue tuh ngelihat skor PISA paling akhir ya di tahun 2022. Kayaknya gue rasa itu adalah salah satu langkah yang enak gitu ya buat ngelihat sebenarnya kualitas pendidikan kita tuh sampai mana. Memang berdasarkan skor PISA di tahun 2022 Indonesia tuh jelek banget. Walaupun secara peringkat itu peringkat ke-66 dari 81 negara yang mengikuti PISA ya. Menengah ke bawah lah, dia jelek sih. Sebenarnya gue tuh nggak mempermasalahkan ranking teman-teman, karena ya gue juga pernah lah ranking menengah ke bawah. Tapi nilai-nilai gue tuh ya masih di atas KKM, walaupun tipis. Jadi ya gue objectively bakal lihat nilai. Cuman peringkat kita ke 66 dari 81 negara tuh dengan nilai yang jelek juga. Nah yang paling mirisnya adalah gini teman-teman, skor PISA tahun 2022 itu adalah skor PISA yang terburuk. Bahkan dengan tahun 2006 itu masih bagus skor PISA tahun 2006. Di 2006 itu 393. Artinya selama 20 tahun bukannya peningkatan tapi penurunan. Gue mengetahui fakta ini ya sangat-sangat frustasi. Nah di sini gue bakal kasih grafik ke teman-teman ya, grafik skor PISA. Yang pertama kali gue identifikasi itu adalah kita sering banget gonta-ganti kurikulum dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dari KBK, KTSP, kurikulum 13 sampai pada akhirnya yang paling baru ya, itu ada di kurikulum Merdeka atau di kurikulum nasional. Ini tuh nggak wajar teman-teman, karena di negara-negara yang pendidikannya bagus, perubahan major pada kurikulum itu tuh jarang sekali. Kayak Jepang itu ya 10 tahun sekali perubahan mayornya, terus Finlandia 10-15 tahun sekali, Korsel juga 10-15 tahun sekali. Karena gonta-ganti kurikulum dalam kurun waktu yang singkat itu tuh jelek banget teman-teman. Sekolah bingung, guru-guru bingung, adaptasinya capek, capaian belajarnya terus gonta-ganti gitu ya. Dulu UN ada, sekarang UN nggak ada. Dan pada akhirnya murid-murid ya hanya akan menjadi kelinci percobaan gitu. Ini yang gue alamin tuh waktu implementasi kurikulum 2013. Gue tuh pusing sendiri gitu untuk menghadapi kurikulum baru. Pendidikan itu adalah amanat konstitusi. Itu adalah statement yang bold, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan didukung sama putusan MK. Makanya setidaknya harus ada 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Tapi yang teman-teman harus ketahui, setengah dari anggaran itu tuh ditransfer ke daerah-daerah. Nah, disinilah menurut gua yang bermasalah.
Kenapa? Kalau misalnya anggaran yang ditransfer ke daerah-daerah ini digunakan sesuai kebutuhan dengan efektif dan efisien, seharusnya tidak ada masalah seperti sekolah yang infrastrukturnya rusak, terus sarana pembelajaran yang tidak mumpuni, guru-guru underpaid. Makanya menurut gua anggaran pendidikan yang dialokasikan ke daerah-daerah ini harus diperketat gitu pengawasannya. Kalau bisa ya dibuat regulasi yang sangat strict, dan jangankan yang ditransfer ke daerah-daerah gitu. Orang kemarin aja ada korupsi Chromebook anjir. Pokoknya kita buat gimana caranya anggaran pendidikan kita ini tuh ya efisien, tidak bocor-bocor gitu ya, untuk hal-hal yang gak penting, seremonial, dan tepat guna. Intinya itu. Gaji guru kita itu rata-rata terendah se-ASEAN. Gimana guru-guru mau fokus untuk mengajar kalau urusan dapurnya aja belum selesai? Kalau misalnya dia juga kepikiran besok mau makan apa lagi, bisa survive atau enggak? Saryono menerima gaji Rp350.000 per bulan. Gaji itu dibayarkan 3 bulan sekali. Gaji awal 400 per bulan, sekarang 500 per bulan, tapi terima 4 bulan sekali. Perlu dipahami gitu, kesejahteraan guru itu berbanding lurus dengan kualitas pengajaran. Guru juga harus dapat apresiasi yang setinggi-tingginya teman-teman. Jadi kalau bisa ya kasih tunjangan yang menjanjikan, kasih penghargaan kalau dia adalah guru yang terbaik. Dan yang gak kalah penting, guru juga harus diberikan insentif kepada guru-guru yang mau mengajar di 3T atau di lokasi-lokasi yang terpelosok, yang jauh. Kenapa? Karena ini untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Jadi orang-orang di luar Jawa itu kalau mau mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus itu nggak perlu harus datang ke Jawa dulu. PR selanjutnya juga kualitas guru teman-teman. Kualitas guru juga harus dijaga dengan dilakukan pelatihan secara berkala. Infrastruktur dan sarana pendidikan juga masih banyak PR-nya. Masa gue nemu berita-berita sekolah nggak ada atapnya, sekolah yang alasnya tanah, sekolah yang nggak ada meja. Ini mau gimana coba? Gimana murid-murid mau belajar? Ini sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan gitu. Kemana anggaran kita selama ini gitu? Masa dengan anggaran 20% ini gak bisa sih gitu? Jadi ya miris teman-teman. Sekali lagi miris. Dan yang terakhir, yang gak kalah krusial, kecurangan-kecurangan yang ada di dunia pendidikan kita. Ini tuh kayak sedikit-sedikit, tapi lama-lama ya destruktif banget dampaknya ke dunia pendidikan kita. Tujuan dari video kali ini adalah mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya masalah pendidikan di kita itu bukan hanya masalah individu aja. Karena muridnya malas belajar, karena muridnya main Roblox. Tapi ini adalah masalah yang sistemik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.